Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dosen pengampu sejarah peradaban Islam Pak Noh. Di sini kami akan membahas materi kelompok kami, yaitu bertemakan perkembangan Islam di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam oleh kelompok 6. Sebelum melanjuti kepada pembahasan, saya akan membacakan teman-teman atau rekan-rekan saya yang akan membahas perihal perkembangan Islam di Asia Tenggara ini. Yang pertama ada saya sendiri, Adi Sukma Barkah. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Nurul Fatimati Manarwijaya. Yang ketiga ada saya sendiri, Irma Nur Alia. Nah, di sini kita akan menyampaikan pembahasan terkait perkembangan Islam di Asia Tenggara. Asal-usul masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Kesimpulan akan waktu sejarah masuk Islam di kawasan ini diakui oleh banyak pengamat. Di antaranya ialah Thomas W. Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam. Arnold mengatakan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Dalam karyanya Resionis Islam Asia Tenggara, sejarah, wacana, dan kekuasaan juga mencatat hal yang kurang lebih sama. Namun banyak peneliti mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Tasih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah memeluk Islam. Asal-usul masuk Islam ke Malaysia. Di sini saya akan membahas ya asal-usul masuknya Islam ke Malaysia. Proses masuk Islam di Malaysia. Sejarah Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarah dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sini kita dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan ketimbang sampai ke Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagai dikemukakan Yumarji Ajra dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama atau crossroads of religion yang berinteraksi secara kompleks. B. Perkembangan Islam di Malaysia. Merujuk pada pertanyaan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua bisa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi.
yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Pola kedua mulai penyebaran melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan. Hukum Islam dirumuskan dan diterapkan kitab secara ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim. Bersamaan dengan itu juga ilmu pengetahuan semakin menjalani perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa top down. Sebab penguasa untuk memerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qurani berlaku di Malaysia. Peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan hukum hudud pidana Islam telah berlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Asal-usul masuknya Islam ke Singapura di sini akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya yaitu Teh Nurul Fatmawati. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kepada Kak Adi yang telah mempersilahkan waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu asal-usul masuknya Islam ke Singapura. Boleh dilanjutkan Kak Adi slide-nya. Yang pertama itu masuknya Islam di Singapura. Nah, masuknya Islam di Singapura ini pada awal abad pertengahan sampai abad ke-19 penduduk Islam bertambah banyak. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang mubalik Sufi Hadramaut dari Yaman dan dari bagian-bagian selatan India dan Cina yang berdagang ke Singapura. Lalu Islam masuk ke Singapura pada abad ke-8 karena pada abad tersebut para pedagang muslim ini telah sampai ke Kanton Cina yang kemungkinan besar akan selalu singgah di pulau-pulau yang telah berpenduduk di semenanjung tanah Melayu ini. Maka di samping sebagai pedagang, para muslim ini tampaknya telah menjadi guru-guru agama serta imam di tengah-tengah kelompok masyarakat setempat. Mereka mengajarkan Al-Quran dan mendirikan madrasah-madrasah sehingga orang-orang kampung senang pada kegiatan semacam itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menikah dan memperistri penduduk setempat. Sehingga terjadilah sebuah keluarga yang berkembang makin waktu ke waktu terus berkembang. Ada juga dari para pedagang Arab yang membawa istri dan anak-anaknya tinggal bermukim di sana. Bagi yang belum membawa keluarga setelah dapat ongkos, mereka baru membawa keluarganya. Mereka terus menjadi orang Arab, Melayu, dan Jawi peranakan. Yang keturunan India Melayu yang tersendiri. Boleh dilanjut, Kang Adi? Lalu Islam di Singapura disiarkan oleh para ulama dari berbagai bangsa belahan Asia Tenggara dan benua kecil India yang berdagang ke sana. Seperti Syekh Ahmad Haminuddin Minangkabau, Syekh Tuan Kumudo dari Aceh, Syekh Ahmad Haminuddin, Syekh Usman dan Yahya bin Akil, Mufti Betawi, Syekh Habib Ali Al-Habsi, Kuitang, Jakarta, Syekh Anwar Rusli Bandung, Palembang, Syekh Muhammad Jamil Jaho dari Padang Panjang, dan lain-lain. Masuknya Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan. Jadi
boleh dikatakan lancar-lancar saja, walaupun ada atau itu mungkin hanya sebagian kecilnya saja, baik dari segi politik dan birokrasinya. Muslim di Singapura mencapai lebih kurang 15% dari jumlah penduduk, yaitu lebih kurang 476.000 orang Islam. Pusat kegiatan Islam lebih kurang 80% di masjid-masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab besar atas aktivitas keagamaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan sejarah kebudayaan Islam di Singapura. Boleh dilanjut, Kang Adi? Lalu selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Singapura. Sebagai negara yang berdiri setelah Perang Dunia II, Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura memiliki ekonomi dan perekonomian pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan interport bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah salah satu dari macan Asia. Populasi etnis Muslim yang didominasi orang Melayu di Singapura sangatlah sedikit dibandingkan dengan etnis Cina. Ada dua faktor yang memungkinkan terjadinya masyarakat Islam diminoritaskan. Yang pertama, mereka terbentuk akibat migrasi ke negara-negara dan kawasan yang telah memiliki pemerintahan dan sistem nasional yang kokoh. Faktor kedua, terjadi karena perubahan dan perkembangan geografis dan politik. Nah, umat Islam di Singapura kurang maju dibandingkan dengan golongan penduduk lain di semua bidang. Di bidang pendidikan, jumlah lulusan universitas hanya 2,5% saja dari jumlah seluruh lulusan. Persentase Muslim dan profesi dan jabatan tinggi juga sangat rendah di rata-rata nasional mereka. Adapun secara ekonomi, Muslim Singapura berada di antara yang paling miskin. Pemuda-pemuda Muslim menghadapi banyak kesulitan dan mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang dipanggil untuk dinas militer nasional. Boleh dilanjut, Kang Adi? Munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Islam dan peranan pemerintahan baru di Singapura. Hal itu ditunjukkan dengan membentuknya Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dengan berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam, The Administration of Muslim Law Act, pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura. MUIS merupakan badan resmi Islam di Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam. Sebelum MUIS didirikan pada tahun 1932, umat Muslim Singapura telah mendirikan sebuah organisasi ternyata, yaitu Masyarakat Dakwah Muslim. Organisasi ini mendirikan pusat Islam King Faisal Memorial Hall. Selain itu, organisasi ini juga mengadakan klinik pengobatan dan pusat hukum. Organisasi Muslim penting lainnya adalah Masyarakat Muslim Mu'alaf Darul Arqam, yang merupakan organisasi dakwah utama di Singapura dan mengurus serta membawa Islam lebih dari 8.000 orang sejak tahun 1982. Pada Oktober 1991 didirikan sebuah lembaga yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat, yaitu Association of Muslim Professional (AMP), yang mencita-citakan munculnya modal masyarakat minoritas Muslim dalam pengembangan diri secara dinamis dan penuh percaya diri dalam konteks berwarga negara Singapura yang tetap berpegang teguh kepada warisan kultur dan agamanya. Islam di Singapura yang masih merupakan etnis minoritas dengan sejarah dan perjuangannya yang panjang mampu membangkitkan semangat keislaman mereka dengan berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang mereka dirikan. Sarana dan prasarana dibangun, sekolah-sekolah Islam atau madrasah ditingkatkan, dan banyak lagi yang lainnya. Boleh dilanjut, Kang Adi? Masih adakah? Oh, ternyata seperti itu. Boleh dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dibawakan oleh Teh Irma. Terima kasih Teh Nurul telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Dan sekarang adalah ke pembahasan asal-usul masuknya Islam ke Brunei Darussalam. Bisa di next slide-nya, Kang? Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai
mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Syah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila. Slide-nya. Pada masa Sultan Hasan, yaitu Sultan ke-9, masa masyarakat Muslim, Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah kepada tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama ideologi negara. Untuk itu dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas Islam. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya. Di Brunei Darussalam mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan mazhab Syafi'i. Konsep akidah yang dipegang adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam beraja sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Next slide-nya. Kesimpulan,
dinamika perkembangan Islam di Asia Tenggara begitu pesat sehingga hal ini berbanding lurus dengan berbagai media persebarannya di berbagai wilayah di Asia Tenggara, baik melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, politik, budaya, dan pendidikan. Dengan adanya beberapa saluran persebaran Islam di Asia Tenggara itu dengan berbaur dan melebur dalam budaya lokal Melayu, maka akhirnya membentuk sebuah karakteristik dan watak Islam di Asia Tenggara. Kita juga sebagai penganut agama Islam harus lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat perjuangan ulama-ulama kita terdahulu dalam menyebarluaskan Islam harus kita apresiasi dan kita contoh dengan lebih giat lagi mencari ilmu dan menyampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah memberikan pembahasan-pembahasan yang sudah tadi dibahas oleh kawan-kawan sekalian. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Makasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.